Hai semuanya, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang kegiatan pendukung BK. Nah, apa itu kegiatan pendukung BK? Kegiatan pendukung BK atau bisa juga disebut kegiatan pendukung bimbingan konseling adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya. Kegiatan ini dimaksudkan agar para pembimbing dan konseling lebih mudah memahami potensi dan kekuatan serta masalah yang dihadapi klien. Jadi, dengan kegiatan pendukung ini diharapkan akan terkumpul data-data yang akurat yang dihadapi oleh seorang klien. Kegiatan pendukung ini juga diperlukan untuk memperoleh berbagai data, keterangan, dan informasi, terutama tentang peserta didik dan lingkungannya. Lingkungannya mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar. Kegiatan ini dimaksudkan agar para pembimbing dan konseling lebih mudah memahami potensi dan kekuatan serta masalah yang dihadapi klien. Jadi, dengan kegiatan pendukung ini diharapkan akan terkumpul data-data yang akurat yang dihadapi oleh seorang klien. Kegiatan pendukung ini juga diperlukan untuk memperoleh berbagai data, keterangan, dan informasi terutama tentang peserta didik dan lingkungannya. Nah, di sini ada nih macam-macam kegiatan pendukung kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama ada aplikasi instrumen, yang kedua alih tangan, yang ketiga konferensi kasus, yang keempat himpunan data, dan home visit. Pertama-tama akan kami jelaskan dulu apa itu aplikasi instrumen dalam kegiatan pendukung kegiatan BK. Aplikasi instrumen adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling. Instrumentasi merupakan bagian dari kegiatan pendukung dari bimbingan konseling, yang mana terdapat di dalamnya instrumen tes dan non-tes. Yang kedua, ahli tangan. Disebutkan oleh Permendikbud nomor 81A, ahli tangan adalah kegiatan pendukung untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, serta menuntaskan masalah yang dihadapi siswa dengan cara memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Ahli tangan kasus merupakan kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain, sesuai keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud. Ahli tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti kepada guru mata pelajaran atau konselor, dokter, serta ahli lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapinya melalui pihak yang lebih kompeten. Asas ahli tangan kasus merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian yang ketiga ada konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, serta kemudahan untuk terentaskannya permasalahan yang dialami siswa. Pertemuan dalam konferensi kasus bersifat terbatas serta tertutup. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa dalam suatu pertemuan
yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa. Memang tidak semua masalah yang dihadapi siswa harus dilakukan konferensi kasus, tetapi untuk masalah-masalah yang tergolong pelik dan perlu keterlibatan pihak lain, tampaknya konferensi kasus sangat penting untuk dilaksanakan. Melalui konferensi kasus, proses penyelenggaraan masalah siswa dilakukan tidak hanya mengandalkan pada konselor di sekolah semata, tetapi bisa dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan beberapa pihak yang dianggap kompeten dan memiliki kepentingan dengan permasalahan yang dihadapi siswa. Kendati demikian, pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Artinya tidak semua pihak bisa disertakan dalam konferensi kasus. Hanya mereka yang dianggap memiliki pengaruh dan kepentingan langsung dengan permasalahan siswa yang boleh dilibatkan. Terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan itu lebih efektif serta efisien dalam konferensi kasus. Begitu juga setiap pembicaraan yang muncul dalam konferensi kasus bersifat rahasia dan hanya untuk diketahui oleh para peserta konferensi. Menurut Prayitno, tujuan dilaksanakannya konferensi kasus adalah yang pertama, diperolehnya gambaran yang jelas, mendalam, serta menyeluruh tentang permasalahan siswa. Yang kedua, terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta yang bersangkutan, sehingga penanganan kasus tersebut menjadi lebih mudah serta tuntas. Himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Jadi, himpunan data merupakan kegiatan pendukung dalam kegiatan bimbingan konseling yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 5. Home visit. Home visit merupakan salah satu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru pembimbing atau wali kelas dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa. Kegiatan dalam kunjungan di rumah dapat berbentuk pengamatan dan wawancara, terutama tentang kondisi rumah tangga, fasilitas belajar, dan hubungan antara anggota keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan siswa. Masalah siswa yang dibahas dapat berupa bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan bidang bimbingan karir. Fungsi utama bimbingan yang ditopang oleh kegiatan kunjungan rumah ialah fungsi pemahaman.